padahal nikahnya duluan aku gitu, tapi kok teman-temanku udah pada hamil gitu. Nah itu aku mulai resah gitu. Teman-temanku udah pada hamil gitu. Nah itu aku mulai resah gitu. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama aku Vika di channel aku Vika Muslimah Armina Daily. Dan hari ini akan sedikit berbeda karena hari ini aku ditemani sama si bapak suami aku, dan hari ini kita mau bahas tentang seperti di judulnya. Buat teman-teman yang penasaran, ikuti terus videonya. Ya, kita bakal bahas tentang proses awal kita promil sampai benar-benar kita berhasil promil. Nah, apa aja rahasianya? Simak di videonya. Oke, jadi kita cerita mulai dari kita awal nikah ya. Jadi kita nikah itu bulan April awal 2019. Nah itu kita nikah, dari awal nikah itu sebenarnya kita nggak ada kayak nunda ataupun apa. Jadi memang kita nggak ada nunda ataupun pakai KB dulu gitu. Jadi memang dari awal kita nikah kita sudah pengen cepat dapat momongan. Jadi kita benar-benar excited, pengen aku hamil tuh. Aku sendiri sama suami itu memang nggak ada kendala sih, dari kayak haid aku, terus dari kesehatan aku sama kesehatan suami itu alhamdulillah kita nggak ada kendala ya dari awal itu. Jadi kita berusaha kayak program hamil itu ya secara alami aja gitu. Jadi ya tinggal nunggu kita hamilnya kapan. Kayak kita udah excited banget pengen cepet dapet momongan. Tapi kita kan pengennya secara alami dulu. Maksudnya kita nggak pengen program hamil di dokter ataupun pakai apa-apa kayak gitu. Sampai akhirnya jadi di bulan pertama kita nikah itu suamiku tuh udah beliin aku test pack. Jadi tiap bulan tuh hampir tiap bulan itu kita test pack. Walaupun aku nggak telat haid gitu. Test pack. Jadi walaupun aku belum telat haid tuh saking excitednya kita itu belum telat haid tapi kita udah tes sendiri. Jadi kayak gitulah pokoknya, saking pengennya cepet hamil gitu. Di bulan pertama terlewati, masih negatif, masih satu garis. Di bulan kedua masih sama, hasilnya masih negatif. Sampai akhirnya di bulan kedua itu sebenarnya aku sama suami tuh mulai berpikir ya, kenapa kok lama. Sudah menganggap ini tuh lama, soalnya kan nikah itu barengan gitu loh sama beberapa temanku, dan temanku tuh ternyata sudah hamil. Padahal nikahnya duluan aku gitu, tapi kok teman-temanku udah pada hamil gitu. Nah itu aku mulai resah gitu, mulai bingung kenapa. Dan kebetulan aku sama suami itu basicnya memang kesehatan, pendidikannya itu kesehatan. Jadi kan agak paham tentang kualitas kesehatan diri dari perempuan ataupun dari laki-laki itu kayak gimana. Dan kita mulai evaluasi nih tentang kesehatan kita dari pola hidup kita kayak gitu. Jadi memang istirahat yang cukup. Kita dari awal tuh itu ya kayak kurang olahraga. Terus makannya kurang sayur, kurang buah kayak gitu. Terus sampai akhirnya di bulan kedua itu kita mulai menerapkan pola hidup yang agak sehat lah dari sebelumnya. Jadi tiap minggu kita jogging, kita pokoknya olahraga gitu. Jadi berusaha untuk pola hidupnya tuh agak dirubah. Tapi ada kendalanya satu lagi, yaitu suamiku ini di pekerjaannya. Pekerjaan suami itu kebetulan ada di luar kota. Dari luar kota, perjalanannya berapa jam itu? Perjalanan kira-kira 3-4 jam pulang pergi. Untuk pulang pergi itu 3-4 jam kurang lebih setiap hari. Setiap hari, Senin sampai Sabtu kayak gitu terus. Dan itu pakai kendaraannya pakai sepeda motor. Nah, sekedar informasi ya buat teman-teman semuanya, kalau misalnya kita sering mengendarai sepeda motor itu kan mengaruhi kualitas sperma. Iya, mengurangi kualitas sperma gitu. Soalnya kan getaran dari sepeda itu tadi bisa membuat sperma kita kurang sehat gitu. Nah buat teman-teman kan mungkin tanya ya, sebenarnya basic kesehatannya apa. Jadi aku sama suami itu analis kesehatan laboratorium. Analisa sperma juga. Jadi kerjaannya suami itu ada di laborat.
jadi kan tiap hari juga tahu gitu gimana kualitas sperma yang bagus itu kayak gimana, kualitas sperma yang kurang baik itu kayak gimana gitu. Jadi ya benar-benar tahu lah gimana kondisi kita saat itu gitu. Sampai akhirnya kita habis evaluasi, kita cari-cari gimana caranya gitu, tapi kan masih belum ketemu ya waktu itu. Walaupun kita udah berusaha untuk pola hidup sehat, kayak meningkatkan asupan gizi yang cukup, terus olahraganya juga, istirahat yang cukup kayak gitu, tapi ternyata masih ada kekurangannya itu tadi. Jadi kan memang harus akunya sehat, suami juga harus sehat kayak gitu. Sampai akhirnya sebenarnya aku udah tahu ini dari lama, dari temenku. Jadi ada rahasianya. Aku tahu ini tuh dari temenku, aku dapat informasi ini tuh udah lama sebenarnya dari temenku. Tapi aku sendiri tuh kayak belum percaya, aku sama suami tuh belum percaya. Kita maunya yang alami. Karena pengennya yang alami dan belum percaya kalau misalnya ini itu produk ini tuh benar-benar bisa membuat meningkatkan kesehatan kita gitu loh. Ya aku sendiri tuh belum apa sih, belum percaya, soalnya belum membuktikan itu tadi. Sampai akhirnya ya udahlah, apa salahnya nyoba gitu. Apa salahnya kita nyoba gitu. Terus ya udahlah, dan kebetulan aku juga baca-baca di literatur itu ada beberapa kandungannya, jadi aku baca dulu kandungannya itu kayak gimana. Dan ya memang sih dari kandungannya itu ternyata bisa meningkatkan dari kualitas hormon baik dari perempuan maupun dari laki-laki untuk mempercepat dari program hamil itu. Jadi mulai di bulan kedua kita menikah itu kita mulai konsumsi yang namanya Red Coffee. Nah ini produknya tuh produk herbal. Memang awalnya aku kurang percaya karena belum membuktikan ya. Kalau memang belum membuktikan itu kurang percaya. Aku sama suami memang kayak gitu orangnya, tipikal orang kayak gitu. Tapi setelah membuktikan sendiri dan ya memang kualitasnya bagus ya. Bagus, bisa dirasakan. Jadi gini teman-teman, Red Coffee ini itu punya 4 bahan aktif. Ginseng. Yang kedua ada purwaceng. Yang kedua ada purwaceng. Terus yang ketiga ini apa ya? Bit merah. Bit merahnya. Dan yang keempat ini ada jamur cordyceps. Jadi apa gunanya dari keempat bahan itu tadi untuk menunjang profil kita? Nah itu ternyata setelah aku baca-baca literatur, googling juga kayak gitu, ternyata dari bahan kayak misalnya bit merah itu bagus banget karena kayak antioksidan gitu. Kayak antioksidan, jadi itu kayak memperbarui sel-sel yang rusak itu tuh bagus banget gitu dibuat di bit merahnya itu. Dan bit merah kan memang jarang ya dijual di toko buah ataupun apa gitu ya, jadi memang jarang. Dan alhamdulillahnya kenapa ada di kemasan Red Coffee ini. Terus yang paling yang paling menunjang untuk program hamil ini itu kandungan dari purwaceng. Nah itu kenapa, karena kan tadi seperti di awal tadi kan kita cerita kita ada maksudnya suami itu tadi kan agak kecapean kayak gitu, buat staminanya itu biar sip, dan juga untuk memperbaiki kualitas sperma. Kan tadi kan udah diceritain tuh dari perjalanan setiap hari yang kurang lebih 3-4 jam perjalanan menggunakan sepeda motor itu pasti akan mengurangi dari kualitas sperma. Dan kandungan dari purwaceng yang ada di Red Coffee ini itu ternyata bisa memperbaiki kualitas sperma itu gitu loh, meningkatkan stamina, jadi nggak mudah capek juga gitu. Aliran darah. Betul banget, memperlancar aliran darah. Jadi misalnya kita yang gampang capek sebelumnya itu jadi, lalu kan kita kan mulai minumnya itu di bulan kedua ya bulan kedua, terus sampai akhirnya bulan ketiga itu kita langsung beli test pack lagi. Jadi tiap bulan itu aku sama suami itu selalu beli test pack, pokoknya beli test pack terus, saking kepedeannya, saking kepengennya gitu. Jadi aku bulan ketiga itu masih belum telat haid tapi aku udah tes pack sendiri di rumah dan hasilnya negatif. masih negatif. Jadi ya aku sama suami berusaha untuk positive thinking aja, karena salah suatu keberhasilan dari program hamil itu salah satunya yaitu pertama itu positive thinking, terus konsisten, terus bahagia juga, itu penting banget. Kenapa? Karena
ya dari kesehatan itu kan sakit. Kalau misalnya kita sakit terus kita stres, itu sakitnya bakal menjalar sampai kemana-mana gitu. Tapi kalau misalnya kita dalam kondisi kurang enak badan terus kita berusaha untuk bahagia, itu beda loh. Meringankan dari mempercepat dari proses penyembuhan itu gitu. Jadi aku sama suami, oh mungkin masih 1 bulan kali ya. Terus kan kita kan sebelumnya itu terlalu banyak kayak pola hidupnya kurang sehat, jadi mungkin ini masih proses dari kayak detoksifikasi dari proses minum red coffee-nya ini gitu. Ya, betul. Sampai akhirnya di bulan keempat ya, bulan keempat itu ternyata aku udah telat haid. Udah telat haid tapi aku nggak mau tes. Ini beda banget, aku nggak mau tes Padahal udah telat. Jadi udah telat tapi aku nggak mau tes. Suami sama terus suami bilang udah biarin, maksudnya nunggu sampai seminggu sampai satu minggu telat, biarin dulu aja daripada nanti kita kecewa gitu. Soalnya aku kalau misalnya habis tes itu selalu langsung kayak stres, kepikiran gitu, kenapa kok belum positif kayak gitu. Sampai akhirnya di bulan keempat itu aku malas banget buat tes. Padahal udah beli test pack juga sebenarnya, tapi kita belum berani tes gitu. Sampai akhirnya seminggu setelah aku telat haid itu suami nyuruh untuk tes, tapi aku masih kayak males banget. Soalnya waktu belum telat itu kan gejalanya tuh masih sama gitu loh. Jadinya aku rasain itu kayak aku mau haid. Jadi perut aku tuh nyeri kayak mau haid gitu loh. Kalau orang Jawa bilang itu dilepen, nyeri haid gitu. Jadi aku masih paling aku mau haid kayak gitu. Jadi aku nggak mau tes gitu loh. Soalnya gejalanya kan sama kayak aku mau haid gitu. Sampai akhirnya telat aku haid itu 1 minggu itu aku tes, dan ternyata hasilnya langsung dapat 2 garis merah. Alhamdulillah kita bersyukur banget dapat 2 garis ini. Tapi tetap kita nggak mau langsung percaya karena kita kan masih pakai tes pack biasa, maksudnya belum periksa ke dokter. Terus besoknya ya baru kita ke puskesmas untuk cek lanjutan biar lebih meyakinkan beneran aku hamil apa enggak. Jadi untuk para pejuang 2 garis merah, tetap semangat, selalu positive thinking, selalu berusaha, dan ikhtiar ya. Jangan lupa minum red coffee.